Saat mengunjungi Aceh pasca bencana banjir bandang, Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan soal pemulihan aliran listrik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan 93% listrik di wilayah Aceh akan menyala mulai malam ini. Saat meninjau pembangunan jembatan Beli di Biren, Aceh, Presiden Prabowo menanyakan perkembangan terkini di wilayah terdampak bencana, termasuk soal pemulihan listrik. Menteri ESDM yang juga berada di lokasi bersama Prabowo menjelaskan, pemulihan listrik di berbagai wilayah terdampak bencana hampir rampung katanya. Untuk wilayah Aceh, Bahlil menyebut 93% listrik akan menyala mulai malam ini. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua malam ini Pak? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua menyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Begitu. Ya ini ya musibah tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Dan saudara, kita akan perbaharui kondisi terkini warga korban banjir bandang Aceh bersama jurnalis Kompas TV Rizka Devi yang berada di salah satu posko pengungsian di Biren. Rizka, tadi di hadapan Presiden Prabowo saat ditanya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut katanya malam ini 93% listrik di wilayah Aceh akan menyala. Nah, bagaimana di kondisi di tempat Anda berada sekarang di Biren? Apakah memang benar-benar sudah tersambung kebutuhan listrik di Biren, di pengungsian oleh Menteri SDM yang dinyatakan oleh Menteri SDM tadi siang? Ya, benar sekali. Selamat malam Radi dan juga saudara. Ini memang pasca banjir yang melanda Aceh. Ini hampir seluruh wilayah Aceh padam listriknya, termasuk jaringan komunikasi begitu. Sementara ada 18 kabupaten ini. Di tempat saya melaporkan, di Biren, tadi memang Prabowo Subianto bersama dengan jajarannya, termasuk Menteri ESDM, Pak Bahlil ini mengunjungi tempat pengungsian di mana saya melaporkan saat ini. Memang tadi ketika kunjungan ini menyebutkan bahwa nantinya listrik ini akan kembali menyala atau kembali normal. Ini nanti pada minggu malam, yakni malam ini begitu. Sementara untuk sebagian wilayah di Aceh ini memang untuk akses listrik jadi sudah mulai pulih. Namun di tempat saya melaporkan saat ini memang kondisi di pengungsian itu belum pulih begitu. Sementara di sini tempat saya melaporkan listriknya masih padam begitu. Dan juga memang menurut pernyataan ini listrik akan perlahan mulai pulih secara bertahap begitu. Sementara tadi informasi yang kami peroleh juga dari pihak PLN ini menyebutkan bahwa nantinya saat ini ada 2 tower emergency yang sedang dikebut begitu. Dan juga tower emergency ini saat ini di pukul 5 sore tadi pengerjaannya sudah mencapai 89% begitu. Sementara jika nanti tower ini selesai pada malam hari ini, ditargetkan memang 4 kabupaten kota yang saat ini memang padam total listriknya akan pulih kembali, yakni di wilayah tengah, yakni Benar Meriah, kemudian Takengon begitu. Sementara juga ada Aceh Tamiang yang memang pasca banjir ini listriknya padam total. Sementara juga tadi menurut kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran, ini memang saat ini yang paling ditekankan dalam rapat pertemuan terbatasnya adalah bagaimana kemudian infrastruktur ini dapat kembali pulih begitu, termasuk jaringan komunikasi dan juga jaringan listrik, mengingat untuk proses distribusi dan juga proses pendataan serta proses evakuasi ini memang sangat membutuhkan listrik begitu. Radi. Ya, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, di tempat Anda berada sekarang saya dapat melihat di belakang Anda masih gelap gulita, listrik masih belum menyala, lampu semua masih padam, dan ini semoga juga bisa segera direalisasikan jika memang pernyataannya tadi akan berangsur ya, menyala di berbagai wilayah di Aceh. Tapi saya ingin tanyakan juga Rizka, untuk menyiasati keterbatasan listrik ini dari warga pengungsi di sana, bagaimana? Mereka kan pasti harus butuh juga listrik untuk mengisi daya handphonenya atau juga untuk jaringan internet yang membutuhkan listrik. Bagaimana mereka menyiasati ini? Iya, Radi, kalau kita lihat memang saat ini bahkan di pelayanan publik seperti rumah sakit ini bisa menggunakan genset yang menghabiskan
BBM hampir 90 liter per jam sehingga bisa menghabiskan 2.000 liter dalam satu hari begitu. Dan juga untuk urgensinya ini tidak mungkin, pernyataan dari informasi yang kami peroleh dari pihak rumah sakit, ini tidak mungkin untuk memadamkan listrik dalam waktu yang lama, mengingat memang untuk pasien di IGD maupun di ICU ini alat-alat medisnya butuh tetap hidup begitu, untuk melakukan operasi juga tetap hidup. Sementara di beberapa wilayah di Biren ini memang listriknya ada yang menyala begitu, tapi di tempat saya melaporkan ini tadi pagi kemudian tadi siang juga listriknya seperti nyala, dan beberapa hari kunjungan kami di sini juga seperti nyala. Artinya memang kondisi listrik di sini tidak padam total, padamnya beberapa waktu, kemudian nanti beberapa waktu juga kembali hidup begitu. Namun kebetulan ketika saya melaporkan saat ini, listriknya sudah padam sejak tadi sore. Begitu, Radi. Oke, artinya saluran listrik atau sambungan listrik ini masih parsial begitu ya, menyala di sebagian wilayah dan sepertinya bergilir. Tapi adakah informasi atau tidak kapan akan menyala, kapan akan dipadamkan? Ini tentu saja butuh komunikasi lebih lanjut oleh otoritas di sana, terutama PLN. Sudah ada posko di sana dari PLN sebenarnya untuk informasi kapan listrik menyala dan tidak? Rizka, terakhir singkat saja. Ya, kami belum menerima informasi dari pihak PLN kapan tepatnya listrik ini akan menyala secara menyeluruh begitu. Tapi memang informasi yang kami peroleh ada 2 tower emergency yang saat ini akan dikebut dan memang targetnya selesai pada hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, jika nanti selesai memang hampir di seluruh wilayah Aceh ini akan kembali normal begitu. Baik, situasi serba sulit masih dirasakan warga pengungsi di tempat Rizka Devi melaporkan di Biren. Semoga akan segera tersambung listrik di sana dan didengar oleh otoritas setempat. Terima kasih Rizka Devi melaporkan langsung dari Biren, Aceh.